Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Satu unit kios usaha fotokopi di kawasan permukiman padat penduduk Desi Junjung ludes terbakar. 5 jorong di Nagari Ayah Gadang Barat, Pasaman Barat dilanda kekeringan. Puluhan ribu pengunjung menyaksikan puncak pesta budaya Tabui di Pariaman. Kegembiraan mewarnai pesta rakyat Pariaman, baik dari masyarakatnya sendiri maupun pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Pasalnya, pesta Tabui mencapai puncaknya setelah serangkaian prosesi yang dilalui selama sepekan. 2 buah Tabui, yaitu Tabui Pasa dan Tabui Subarang, yang tingginya masing-masing sekitar 14 meter ini, diarak dan dihoyak di jalan utama menuju Pantai Gandoria pada hari Minggu. Namun tingginya Tabui dan banyaknya kabel yang melintang di jalan membuat Tabui harus direbahkan untuk bisa melewati kabel-kabel itu. Kemeriahan dan keunikan budaya ini rupanya telah terkenal ke seantero Nusantara. Buktinya, salah seorang pengunjung yang berasal dari Makassar khusus datang ke Pariaman untuk menyaksikan arak-arakan Tabui. Tujuan di sini saya pengen lihat budaya Pariaman yang sangat terkenal, kayak Tabui yang sekarang lagi diadakan. Menarik banget, asik banget. Kenapa? Karena orangnya kayak kerjasama, terus mereka nggak mandang bulu, kalau sama-sama aja. Tabui Pasa dan Tabui Subarang kemudian dilarung di Pantai Gandoria. Warga berebut untuk mengambil pernak-pernik dari Tabui yang diyakini bisa membawa keberuntungan. Seperti yang dilakukan oleh seorang pengunjung yang berasal dari Bekasi, Jawa Barat. Jaga toko kita ditun orang kan, sama ilmu berguna, ini bisa memangkal toko kita. Itu buat setengah orang sini kan buat pelaris. Pesta Anak Nagari ini diadakan setiap bulan Muharram. Tujuannya untuk mengenang tewasnya cucu Nabi Muhammad, Hussein, di Karbala, Irak. Pesta budaya ini merupakan agenda tahunan yang rutin dilakukan warga Piaman dan telah menjadi agenda pariwisata di Pariaman. Ini adalah pestanya rakyat Kota Pariaman dan ini kebudayaan, pesta budaya yang memang menjadi tradisi tahun ke tahun. Jadi ini semata-mata hanya tempat anak-anak nagari kita berkreasi sudah melakukan pesta, sudah menghadirkan keramaian, menjadikan hiburan. Dan ini memang tradisi tahun ke tahun. Masyarakat berharap kepada pemerintah Pariaman untuk lebih mempromosikan kegiatan budaya asli Pariaman ini, agar pengunjung yang datang ke Pariaman lebih banyak lagi yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Pariaman. Selain itu, pengunjung juga berharap agar pemerintah Kota Pariaman membebaskan jalanan dari kabel yang melintang di jalan, setidaknya dari Tugu Tabui hingga ke Pantai Gandoria. Wacana ini telah digaungkan sejak 1/4 abad yang lalu. Namun, 25 tahun berlalu, kondisinya tak juga berubah. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Ada lagi yang lain di kantong ini. Diperiksa. Seorang petani di Pasaman nyambi sebagai pengedar narkoba. Diciduk tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman di rumahnya di Jorong Ampe Kampung Tongah, Nagari Taruang-Taruang Pasaman pada Minggu malam. Batara tak mampu berkutik karena polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 2 paket sabu-sabu ukuran sedang, 5 paket kecil sabu-sabu, dan 2 paket ganja yang dibungkus plastik bening, dan 1 paket lagi dibungkus tisu.
Polisi juga menyita barang bukti lainnya, seperti timbangan digital, 1 kaca pirek, alat untuk mengonsumsi sabu-sabu, telepon genggam, dan uang tunai Rp500.000 yang diduga hasil penjualan narkoba. Keberadaan timbangan digital menguatkan dugaan polisi jika Batara adalah pengedar sabu-sabu. Usai pemeriksaan di lokasi penangkapan, tersangka dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Mapolres Pasaman untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kronologis kejadiannya, pondok milik Batara Rizky yang beralamat di Jorong 4 Kampung Tengah, Nagari Tarung-Tarung, Kecamatan Raung, telah ditemukan narkotika jenis ganja dan sabu-sabu dalam bentuk tanaman. Jenis ganja yang dilakukan oleh Batara Rizky panggilan Tara. Jadi kalau ganja itu ditemukan di pondoknya. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Dengan menggunakan mobil tangki dari Dinas Pemadam Kebakaran dan BPBD Pasaman Barat, petugas menyalurkan air bersih ke rumah warga di 5 jorong di Nagari Ayah Gadang Barat, Kecamatan Pasaman, Pasaman Barat. Warga berbondong-bondong membawa ember, jeriken, dan galon untuk mendapatkan air bersih dari petugas. Menurut informasi, 4 mobil tangki air bersih didistribusikan ke warga di masing-masing jorong. Agar mencukupi, pendistribusian air bersih dibatasi petugas hanya untuk memasak, minum, dan mencuci piring. Sementara untuk mandi dan mencuci pakaian, warga diimbau untuk melaksanakannya di sungai. Kalau perkiraan mas sudah 2 bulan lah bang kekeringan air bersih di sini. Disebabkan oleh kemarau ya. Mungkin dulu itu ada sehari 2 hari mungkin datang hujan, sekarang udah 2 bulan bang. Kalau untuk masyarakat untuk saat ini bang untuk kesediaan air bersih dibantu oleh pemerintah Nagari lah bang. Kalau untuk sekarang yang penting dulu untuk minum dan masak bang. Ya dulu. Kalau untuk mandi bisa ke sungai lah. Pendistribusian air bersih ini kerjasama antara perangkat pemerintahan Nagari Ayah Gadang Barat bersama pemerintah Pasaman Barat. Kemarau yang melanda Pasaman Barat tahun ini merupakan kemarau terpanjang yang pernah dialami Pasaman Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Baik Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak besok hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat dan sampai jumpa.